Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Micro Teaching dengan judul Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan. Bab 1 Pendahuluan, di mana ada latar belakang. Pesatnya perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju, seorang pendidik dituntut agar memiliki keterampilan mengajar yang baik dengan cara menggali ilmu dari berbagai sumber manapun. Selain ilmu pengetahuan, guru juga harus menguasai beberapa keterampilan mengajar. Seseorang guru diharapkan memiliki dan menguasai keterampilan dalam mengajar agar siswa mudah dalam proses menyerap ilmu yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Pembelajaran merupakan salah satu unsur penentu baik atau tidak hasil dari sistem pendidikan. Proses pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan konsep pendidikan, yaitu pendidikan untuk semua yang mengandung makna bahwa pendidikan harus mampu melayani dan mengembangkan siswa sesuai dengan masing-masing potensi, minat, dan bakat yang dimiliki siswa. Baik, selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. A. Pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah kecakapan menanamkan pengetahuan yang dilakukan pada sekelompok siswa dan pada siswa secara individu. Mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik. Secara fisik, proses pembelajaran dalam kelompok kecil berjumlah terbatas, yaitu berkisar 3-8 orang, sedangkan pembelajaran perseorangan untuk satu individu. Pembelajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa. Ini dapat meningkatkan kualitas hubungan yang sehingga antara guru dan peserta didik, siswa dengan siswa lainnya dapat lebih akrab. Untuk sukses dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan, diperlakukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, terdapat hubungan yang sehat dan akrab antara guru, siswa, dan antar siswa. Selanjutnya, peserta didik belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minat sendiri. Selanjutnya, peserta didik mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar dan guru dapat memainkan berbagai peran. Tujuan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Berikut adalah beberapa tujuan utama dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang pertama, tujuan mengajar kelompok kecil. 1. Interaksi sosial yang lebih banyak. Siswa dalam kelompok kecil dapat saling berinteraksi, berbagi ide, dan belajar dari pengalaman satu dengan yang lainnya. Hal ini untuk memperkaya pengalaman belajar. 2. Pembelajaran kooperatif. Kelompok kecil memungkinkan pengajaran berbasis kolaborasi, di mana siswa dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah atau memahami materi secara lebih mendalam. 3. Peningkatan keterampilan komunikasi. 4. Penyelesaian masalah bersama. 5. Fokus lebih kepada siswa. Poin kedua, tujuan mengajar perseorangan. Meliputi yang pertama, pendekatan yang lebih personal. 2. Pemahaman yang lebih mendalam. Dengan mengajar secara perseorangan, guru bisa lebih mendalami materi dan memberikan penjelasan yang lebih rinci, serta kesempatan untuk bertanya secara lebih terbuka. 3. Mengatasi keterlambatan pembelajaran. 4. Meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan khusus. Baik, selanjutnya C. Unsur-unsur kelompok kecil dan perseorangan. Adapun peran guru yaitu yang pertama sebagai motivator, yaitu guru memposisikan diri sebagai penggerak yang menumbuhkan semangat dan kekuatan belajar siswa. Dengan cara itu, siswa dirangsang dan didorong untuk melakukan aktivitas belajar sesuai dengan kemampuan maupun gaya masing-masing. Yang kedua, sebagai fasilitator, yaitu guru menciptakan lingkungan pembelajaran untuk kelancaran dan bagi terjadinya kemudahan belajar bagi siswa. Yang ketiga, organisator pembelajaran, yaitu yang mengelola kegiatan pembelajaran sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang keempat, multimetode dan media, yaitu guru dalam mengajar tidak akan tetapi untuk memfasilitasi terjadinya belajar bagi setiap hanya terpaku pada satu jenis metode atau media tertentu saja. Siswa yang memiliki perbedaan itu, guru melayaninya melalui penggunaan metode dan media secara bervariasi. Yang kelima, pola interaksi pembelajaran, yaitu komunikasi pembelajaran hendaknya dikembangkan dengan jalinan komunikasi interaktif. Baik, selanjutnya B. Karakteristik mengajar kelompok kecil dan perseorangan.
Secara spesifik, karakteristik model pembelajaran yang dilakukan pada kelompok kecil dan perseorangan antara lain ditandai oleh adanya yang pertama, hubungan yang akrab antara personal, guru dengan siswa, siswa ke guru dan siswa dengan siswa lainnya. Yang kedua, siswa melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan cara, minat, dan kecepatan masing-masing. Yang ketiga, guru melakukan bimbingan terhadap siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang keempat, siswa sejak awal pembelajaran dilibatkan dalam menentukan tujuan materi yang akan dipelajari maupun proses pembelajaran yang harus dilakukannya. Selanjutnya, D. Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. A. Keterampilan mengadakan pendekatan pribadi. Menerapkan pendekatan perseorangan dan kelompok kecil di dalam pembelajaran butuh pemahaman dan kepekaan guru terhadap siswa secara pribadi mengenai karakter dan kebutuhan anak dalam mengajar. Guru juga harus memiliki keterampilan khusus melakukan pendekatan psikologis akan menciptakan suasana keakraban antara siswa dan guru. Suasana tersebut diciptakan antara lain dengan cara satu, menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perilaku siswa baik secara perseorangan maupun dalam kelompok kecil. 2. Mendengarkan dengan penuh rasa simpati gagasan yang dikemukakan siswa. 3. Merespons secara positif pendapat siswa. B. Keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran kelompok kecil membutuhkan keterampilan guru sebagai organisator yang menata dan mengatur pembagian anggota kelompok, tugas di dalam kelompok, aktivitas kelompok, aturan-aturan hubungan antara anggota, menyediakan alat, mengatur tempat, menyediakan waktu yang cukup, dan lain-lain. Dalam hal ini, guru juga bertugas memonitor aktivitas setiap anak dan setiap kelompok kecil selama kegiatan berlangsung. Agar melaksanakan tugas sebagai organisator dan monitoring pembelajaran tersebut, dibutuhkan keterampilan dengan cara yang pertama memberikan orientasi umum tentang tujuan, tugas, dan cara mengerjakannya. Yang kedua, memvariasi kegiatan untuk mencegah timbulnya kebosanan siswa dalam belajar. Yang ketiga, membentuk kelompok yang tepat. Yang keempat, mengkoordinasikan kegiatan. Yang kelima, membagi perhatian pada berbagai tugas dan kebutuhan siswa serta mengakhiri kegiatan dengan kulminasi.